Lalu apalagi kuncinya? Mungkin kita juga pernah dengar, singkirkan duri ketika kamu melihat ada di jalan. Itu artinya nggak harus kita nyari-nyari paku atau duri di jalan terus kita buang, dan bukan seperti itu. Itu siloka, kiasan. Sekecil apapun kita harus berbuat baik, maksudnya itu. Dan mungkin kita sering melihat di jalan-jalan atau dimanapun kita melintas, kadang-kadang ya taruhlah ada kucing misalnya gitu ya, kita nyingkirin dulu. Atau mungkin tiba-tiba kita lagi naik motor, naik kendaraan, atau kita lagi jalan, di depan ada sampah atau apa, kita buang. Itu jangan-jangan salah satu kunci rezeki kita yang terpending. Kita pasti punya kok rasa, ya taruhlah misalkan ada, mohon maaf, seorang tunawisma ya, seorang pengemis yang kita lihat kok saya empati sekali gitu lah. Kita ngelihat tapi terus kita jalan gitu lah. Kita melewati. Nah, terus kita masih terngiang-ngiang, kok saya terngiang-ngiang ya, kayak harus kembali ke orang itu. Lakukan, kembalilah. Jangan-jangan itu malaikat rahmat yang memberi rezeki, kunci rezeki untuk kita. Makanya kita ditegur langsung, kok empati dan kepengen kembali. Kalau kamu tidak kembali, maka kunci itu terpending kembali. Tapi jika memang kerentek itu saya harus kembali, kembalilah. Dan biasanya sialnya begitu kembali, orang itu sudah nggak ada. Maka hati-hati. Ketika kita bertemu sesuatu yang kerentek hati, atau melihat sesuatu yang sebetulnya hal sepele, jangan anggap hal sepele. Jangan-jangan itu kunci rezeki yang tidak rasional itu, yang kita sudah melakukan pekerjaan dengan fisik kita tapi belum berhasil. Keberhasilannya ketika kita diuji tidak lewat fisik, tapi lewat hati, lewat empati, lewat kesadaran. Maka lakukan hal-hal kecil itu, hal-hal yang di luar jalur rezeki yang bernama materi itu. Seperti kita membersihkan diri, membersihkan rumah kita, kita nyapu, kita ngebersihin halaman, kita tidak buang sampah seenaknya. Itu kunci rezeki, jangan diabaikan. Kenapa mungkin orang itu merasa susah mulu hidupnya, sengsara mulu? Jangan-jangan hal-hal ini disepelekan. Buang sampah seenaknya, mentang-mentang ada tanah kosong main lempar gitu. Lalu sering mengharapkan bantuan-bantuan yang seharusnya dia sendiri mampu untuk membeli atau mencari bantuan tersebut. Nah, sifat-sifat ini yang harus kita buang. Kita mengharapkan bantuan, baik itu dari kiri kanan kita, atau bahkan dari pemerintah, atau dari siapapun yang berbentuk bantuan. Kita kosongkan itu, hilangkan itu. Ya kalaupun ada yang ngasih, terimalah gitulah. Tapi kalau hidupmu hanya bersandar pada bantuan, terus kita sendiri tidak merubah sifat perilaku kita tentang kebersihan, tentang empati, peduli kita, jangan harap bahagia dan sukses akan menyertaimu. Karena memang sebenarnya kunci rezeki itu di situ. Kita bekerja itu bukan kunci rezeki. Kita sedang
menjalankan aktivitas yang nantinya berharap berbuah rezeki, tapi nyatanya kadang-kadang sudah bekerja sehebat apapun, rezeki uang itu belum kita hasilkan, belum kita dapatkan. Salah satu kuncinya itu, terus lakukan hal yang baik. Yang pertama adalah merubah diri kita sendiri. Itu satu. Karena doa yang baik itu bukan dari kalimatmu, tapi perbuatanmu. Itu doa. Doa yang nyata itu yang kamu langsung bergerak. Itu doa. Misalkan kita dari Surabaya mau ke Jakarta. Kamu nggak usah berdoa, ya Allah, saya mau ke Jakarta. Oh, biar saya cepat sampai ke sana. Ya kalau nggak bergerak, nggak akan sampai. Coba kamu mau dari Surabaya mau ke Jakarta, itu sudah niat. Kamu nggak usah berdoa yang macam-macam. Berangkat aja. Di dalam berangkat itu bisa kamu berdoa, bisa kamu macam-macam di situ. Pasti sampai. Karena terkadang kita bukan berdoa kepada Tuhan itu, tapi memaksa. Kepada Tuhan kita seringkali merepotkan. Kepada Tuhan yang kita anggap Tuhan kita, bahkan kita menyebut diri kita hamba. Hamba itu berarti rela diapa-apain, mau diinjak, mau dijadiin orang yang paling rendah juga rela, karena memang mengakui bahwa diri kita itu hamba. Hamba Tuhan. Coba, Tuhan itu berarti di atas segala-galanya, bukan hanya raja. Kalau hamba biasanya sama raja, tapi ini hamba dengan Tuhannya jauh lebih tinggi, jauh. Tapi apa yang sering kita lakukan kepada Tuhan yang kita anggap maha tahu, maha pengasih, maha penyayang, maha merahmati, dan maha segala-galanya. Satu aja, kita sering, Tuhan maha tahu, Tuhan tidak tidur. Lisan kita selalu mengucap seperti itu. Tetapi pada dampaknya kita menjalankannya berbeda. Kita seolah-olah ketika kita menjalankan, kayak Tuhan itu tidak tahu gitu apa yang kita lakukan gitu. Kayaknya yang dinilai oleh Tuhan tuh ketika kita sudah bekerja keras gitu, lalu mana hasil saya? Bukan itu. Yang dinilai adalah semangatmu, mau mengerjakan, mau melakukan atau tidak, itu yang dinilai. Bahkan keinginan kita yang taruhlah seperti tadi, hanya berdoa meminta supaya dapat motor misalkan, karena kinerja kita yang sangat luar biasa. Saya yakin malaikat pemberi rahmat, pemberi rezeki juga pasti malu kalau ngasihnya tidak sesuai. Ya kalau dibahasakan kita mah, mosok sih cah iki, wah kerjanya luar biasa, padahal cuman minta biar bisa kebeli motor, tapi kerjaannya di atas yang dia inginkan. Saya malu kalau hanya ngasih motor, kamu tak kasih mobil. Ayo gimana tuh? Tiba-tiba rezeki tak terduga itu ada, entah dari mana dapatnya mobil, padahal tadinya berdoanya cuma minta motor, dapatnya dikasihnya mobil. Kenapa? Karena kerjanya kita tidak hanya yang logika, dia meyakini sesuatu yang tidak logika itu
akhirnya menjadi kunci keberhasilan. Jadi kuncinya itu ya, ketika kamu menginginkan kesuksesan, maka penghalang utamanya adalah kegagalan. Dan ketika kamu menginginkan kebahagiaan, maka penggoda utamanya adalah duka nestapa. Wassalamualaikum.